Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (HUSH) disajikan sebagai mahakarya percepatan pembangunan Indonesia. Namun di balik gemerlapnya high-speed rail yang baru beroperasi, tersembunyi borok tata kelola, kegagalan perencanaan, dan ancaman nyata terhadap kedaulatan ekonomi bangsa. Berdasarkan kajian kritis, HUSH bukanlah loncatan kemandirian teknologi, melainkan sebuah kasus klasik pengalihan aset publik kepada segelintir kelompok, baik domestik maupun asing, khususnya Tiongkok. Ini adalah pertaruhan yang memaksakan rakyat menanggung risiko utang, sementara keuntungan mutlak dipetik oleh oligarki dan investor asing. Akar masalah HUSH terletak pada fondasi perencanaan yang rapuh dan manipulasi status proyek. Awalnya digembar-gemborkan sebagai inisiatif bisnis ke bisnis, B2B murni, proyek ini diselamatkan dari kebangkrutan oleh payung regulasi negara. Kegagalan prosedur dan perencanaan 7P. Kritik menyoroti bagaimana prosedur perencanaan yang matang yang disimbolkan dengan 7P diberantakin. Pemerintah sengaja mengabaikan kajian double track tahun 1994 yang sudah ada, seolah-olah memiliki kebencian terhadap warisan administrasi sebelumnya, dan terburu-buru menerima tawaran Tiongkok. Manipulasi status via Perpres. Titik balik yang paling krusial adalah ketika status B2B dialihkan menjadi beban negara melalui penetapan peraturan Presiden, Perpres 107. Dengan menugaskan BUMN, pemerintah secara efektif melakukan penyelundupan hukum. Konstruksi proyek diubah menjadi tanggungan negara agar APBN dapat dilibatkan untuk menalangi pembengkakan biaya, cost overrun. Ini menunjukkan bahwa proyek yang sejak awal tidak memiliki feasibility murni secara bisnis, dipaksa hidup dengan suntikan dana wajib dari rakyat. Presisi versus dominasi. Keputusan memilih Tiongkok disinyalir bukan semata karena pertimbangan teknis terbaik, melainkan upaya mengurangi dominasi Jepang dalam moda transportasi darat Indonesia. Namun, keputusan ini berakibat fatal. Jepang dengan Shinkansen diakui dunia memiliki pengalaman dan presisi superior, terutama dalam menghadapi kondisi geologis rawan gempa. Sementara Tiongkok terbukti minim dalam foresight, sehingga memunculkan biaya tambahan tak terduga dan pembengkakan yang tidak terantisipasi. Proyek HUSH merupakan manifestasi nyata dari invasi 7I yang dilakukan oleh Tiongkok ke dalam ruang ekonomi strategis Indonesia. Invasi ini bersifat menyeluruh, melampaui sekadar pinjaman uang. Asymmetric information sebagai ketidakjujuran. Dalam konteks ini, asymmetric information, informasi asimetris, tidak lagi dilihat sebagai keniscayaan bisnis biasa, tetapi sebagai tindakan ketidakjujuran yang disengaja. Pihak Tiongkok diduga menyembunyikan sebagian informasi krusial selama negosiasi, sementara negosiator Indonesia tidak memiliki kompetensi atau political will yang cukup untuk memaksa keterbukaan. Skandal ini bermula dari bocornya studi kelayakan FS Jepang ke pihak Tiongkok, menunjukkan lemahnya pengamanan data strategis negara. Invasi menyeluruh 7I. Invasi yang terjadi mencakup modal, teknologi, material, dan yang paling sensitif, tenaga kerja. Seluruh rantai nilai proyek ini dikendalikan oleh pihak asing. Hal ini menjadikan Tiongkok sebagai penerima manfaat utama, main beneficiary. Indonesia hanya menjadi arena konstruksi, pasar pinjaman, dan penanggung risiko utang. Infiltrasi dan intervensi kebijakan. Lebih mengkhawatirkan, utang dan investasi asing yang dominan ini menciptakan infiltrasi ke dalam lingkaran kebijakan. Tiongkok tidak hanya menanam modal, tetapi juga mengintervensi kebijakan di level tertinggi, diikuti dengan indoktrinasi bahwa proyek ini adalah yang terbaik. Intervensi ini membuat proyek strategis nasional, PSN, rentan terhadap kepentingan asing, yang berujung pada kerentanan eksternal yang masif. Pembengkakan biaya yang tidak masuk akal, disebut juga asimetri kedua, terjadi karena kegagalan memperhitungkan kondisi geologis yang labil, seperti jembatan Cisomang dan tanah bergerak.
Namun, dampak terburuknya adalah pada keadilan sosial. Utang ditanggung rakyat, manfaat dinikmati elit. Dengan harga tiket yang mahal, Rp275.000 sampai Rp300.000, Hush hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu. Ironisnya, kerugian bisnis ini dipastikan akan dibayarkan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik melalui APBN yang merupakan uang pajak maupun melalui dividen BUMN yang sejatinya adalah aset dan hak masyarakat. Ini barang tidak bisa dinikmati masyarakat banyak, tapi utangnya harus ditanggung masyarakat banyak. Inilah ringkasan paling kejam dari ketidakadilan proyek ini. Menggadaikan kedaulatan negara. Keseluruhan proses dari perencanaan cacat, cost overrun, hingga pemaksaan utang yang berujung pada pengalihan aset publik disimpulkan dengan tesis tajam. Investasi asing dan pinjaman luar negeri pada hakikatnya adalah menggadaikan kedaulatan negara kepada asing dan sekelompok orang dalam negeri. Praktik ini bahkan dikaitkan dengan kasus-kasus lain seperti pinjaman untuk proyek PLTS, PLT Surya, yang juga membeli kebijakan dan teknologi dari luar. Ini adalah busuk yang sudah terstruktur, sistematis, dan masif. Untuk menyelamatkan martabat negara dan aset publik, tuntutan yang harus didorong adalah rekonstruksi tata kelola 7R, diawali dengan audit investigasi yang tak pandang bulu. Audit komprehensif. Audit tidak boleh hanya menjadi formalitas keuangan, audit angka-angka, melainkan harus menjadi audit kebijakan, audit konstitusional, dan audit investigasi yang mendalam. Tujuan utamanya adalah membongkar semua asimetri informasi dan indikasi korupsi. Independensi mutlak. Audit ini harus dilakukan oleh tim yang terbebas dari kepentingan politik dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, Tiongkok maupun elit domestik. Akuntabilitas pejabat. Para pejabat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari yang memimpin negosiasi, yang menyetujui pembengkakan biaya, hingga yang menjalankan proyek, harus dimintai pertanggungjawaban. Ini termasuk perlunya penjelasan dari nama-nama yang disebut dalam konteks asymmetric information dan pengalihan aset. Kegagalan untuk melakukan audit yang transparan dan menjamin akuntabilitas adalah lampu hijau bagi praktik serupa di masa depan. Hush menjadi simbol peringatan. Pembangunan yang tidak didasarkan pada good governance dan competence adalah jebakan utang yang berujung pada kehilangan kendali atas takdir bangsa. Indonesia harus keluar dari pusaran utang yang menjadikan kekayaan rakyat sebagai jaminan bagi ambisi segelintir orang. Kacamata saya ada 3. Yang pertama kacamata perencanaan. Itu menyangkut soal prosedur legal yang tadi secara hukum sudah disebut oleh Said Didu. BUMN dapat tugas. Dalam proses itu ada disebut dengan penyelundupan. Penyelundupan hukum yang statusnya sebenarnya B2B, tapi kemudian terkena beban negara. Karena BUMN ditugaskan. Kalimatnya begitu. Artinya secara prosedur legal dia menjadi tidak terlampau tegas. Apakah memang konstruksinya B2B atau B2G? Itu kalimat penting di situ. Tadi disebutkan. Karena ada APBN. Kalau pakai UBED konsep pertama, mestinya dia tidak jadi murni B2B, apalagi dengan menunjuk pada Perpres 107. Nggak bisa begitu. Dalam konteks ini? Kalau setelah dia berubah menjadi, setelah cost of run, pembengkakan, dan APBN terlibat, dia bukan lagi B2B. Saya ingin mengatakan ada prosesnya. Gini Aiman, supaya kita bisa duduk seperti yang Boni bilang dan yang bilang itu benar, kita harus lihatnya runtun dengan rapi. Rapi kita lihat strukturnya kayak apa, sampai akhirnya kesimpulannya nanti pada Antoni kelihatan. Gitu ya. Nanti di ujung Antoni pun saya agak sedikit menambahkan. Saya mengatakan kata kunci pertama adalah kata kunci yang saya buat dan sudah saya berikan ke produser eksekutif Rakyat Bersuara, 7P. 7P itu dimulai dengan pertanyaan, apa prosedural legalnya benar nggak ketika diambil keputusan tentang kereta api cepat? Nah, di sini kata kuncinya adalah hampir setiap pemerintahan terkadang benci dengan pemerintahan sebelumnya. Gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya pada tahun 94 sudah ada kajian tentang kereta api Jakarta-Bandung double track dari Cikampek ke Purwakarta sampai ke Bandung.
Waktu itu ada beberapa metode. Karena reformasi habis, nggak karu-karuan. Muncul kajian Jepang. Saya bilang sama Aiman, saya sudah melihat bahwa Jepang terlampau dominan dalam moda transportasi darat. Ulang. Jepang menikmati betul posisi dominasi moda transportasi daratnya. Itu kata. Ini ada sebuah media datang ke saya, media Jepang datang ke saya ketika beralih ke Cina. Dari posisi Jepang demikian dominan di moda transportasi darat, maka pemerintah Joko Widodo tentu berpikir dong, bisa nggak melepas diri atau mengurangi posisi dari moda transportasi darat? Pikirannya kurang lebih begitulah ya. Makanya kemudian ketika Cina menawarkan dengan posisi tertentu begitu, seakan-akan menjadi kelihatan lebih visible, mungkin karena memang mau mengurangi dominasi moda transportasi darat oleh Jepang. Bisa jadi begitu. Walaupun dalam wawancara saya dengan media asing Jepang, saya bilang dua-duanya salah. Jepang salah karena terlampau dominan dan ingin mendikte padahal dia sudah dapat Jepang darat maksudnya otomotif ya, industri otomotif. Oh, bukan hanya otomotif dong, Aiman. Jalan, infrastruktur. Bukan banyak, termasuk MRT, lihat dong. Itu kan itu kalau bus darat juga dong masuknya. Memang transportasi, makanya kan jadi udah transportasi darat. Terus kenapa kemudian berubah dari Jepang ke Cina? Nah, itu yang saya bilang bisa jadi apakah Rini, apakah semua pejabat yang disebut dengan Budi Karya Sumadi itu melihatnya beda apa enggak? Yang saya tahu memang Yonan kan berlatar belakang di Rut PT KAI. Jadi dia mengerti tentang karakter bagaimana industri perkeretaapian di Indonesia. Yang sesungguhnya pernah terjadi ada kasus di bawah Sumino Eko Saputro cenderung korupsi yang di KPK hilang kasusnya. DJK Dirjen Kereta Api. KPK hilang kasusnya. Ya, oke. Saya ingat betul itu. Karena saya bongkar. Saya ingat itu kasusnya hilang. Lalu kemudian ini kok tiba-tiba bergeser. Nah dari situ saya ngelihat, oh ini ada hal-hal tertentu dari posisi Jepang ke Cina. Apa tuh? Hal tertentunya tentu kalau dalam bahasa kajian saya ada asymmetric information, ada informasi asimetri. Nah informasi asimetri itu terpulang sesungguhnya pada pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh Said Didu. Siapa yang bikin FS? Bagaimana FS Jepangnya bocor ke Cina misalnya? Studi kelayakan FS tuh. Ya. Oke. Bagaimana itu bocor? Siapa yang ngebocorin? Siapa yang memimpin negosiasi FS misalnya tadi begitu? Dan itu mesti ditelusuri lebih dalam. Sudah ada sampai di situ itu kajian 7P. Nah, begitu masuk ke dalam menarik di sini ada 3 kata kuncinya. Begitu masuk dalam kajian saya 7I, maka sesungguhnya Cina, pemerintah Cina itu sedang melakukan invasi modal, invasi teknologi, invasi material karena semuanya dari Cina. Yang paling menarik siapa? Invasi tenaga kerja. Itu di luar WUS nih ya, ini yang lain nih. WUS, pada kasus WUS. Kan sebelum diputuskan WUS dengan Jepang dulu. Bukan, kan makanya tadi bergeser nih FS-nya ke Cina. Cina kemudian oke, disetujui. Maka pada saat Cina disetujui terjadi 7I, itu yang saya bilang tadi. Salah satu 7I tadi kalau bilang itu ada invasi. Ada invasi modal, ada invasi teknologi, ada invasi material, dan yang paling menarik saya bilang tadi, SDM. Invasi tenaga kerja. Nah, ketika terjadi invasi dari situ, maka muncul pertanyaan, kalau begitu sesungguhnya di balik proyek pembangunan kereta api ini, siapa yang sesungguhnya memperoleh benefit? Saya nggak bicara dulu profit. Siapa yang sesungguhnya memperoleh benefit atas proyek ini? Gampang jawabannya. Udah tahu kan? Cina. Iya, Cina. Kalau begitu sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana mendekonstruksi dari posisi Cina mendominasi seperti itu. Muncul kita lihat kasus Sri Lanka, kita muncul lihat berbagai negara di mana debt trap terjadi. Yang saya bilang tadi, terjadi debt trap. Muncullah kasus, ini sudah saya tulis dalam buku saya, Aiman. Saya tulis kurang lebih ada sekitar 15 halaman. Buku saya tulis 2019. Di bangsa terbelah, akhirnya saya sebut buku gua. Karena utang itu? Iya, jadi saya melakukan kajian tidak sembarang. Bahkan saya bikin karena utang bisa terjadi bara, bahkan terbakar. Begini, kalau Anda mau ngatakan itu kan maksudnya? Oh iya. Apa alasannya? Nah, sekarang begini ngelihatnya. Kalau kita ngelihat utang itu sedemikian rupa mempengaruhi kebijakan, dia melakukan kebijakan pada posisi orang-orang tertentu lewat namanya disebutnya infiltrasi lewat orang-orangnya, lalu kemudian dia intervensi kebijakannya, lalu kemudian diinterferensi kebijakannya selanjutnya, lalu kemudian didoktrin bahwa ini menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, bukan hanya pertama di Indonesia, dibangun indoktrinasi sedemikian hebatnya, padahal indoktrinasi tadi nggak ngelihat kebijakan sebelumnya.
Dia tidak pernah melakukan kajian sebelumnya bahwa ada sesuatu yang sesungguhnya jauh lebih luar biasa. Andai kata dia bisa duduk dengan tenang, bebas kepentingan. Kalau pakai bahasa konstitusi, dan didorongkan oleh keinginan luhur. Di situ muncul asimetri kedua, muncul pembengkakan, cost of run. Nah, ketika cost of run muncul lagi masalah. Loh, kalau begitu FS-nya nggak beres. Kalau gitu pembengkakan biaya ini menjadi masalah, ada yang nggak beres. Kenapa nggak beres? Ini proyek demikian strategis. Ini proyek yang namanya proyek masuk PSN. Masuk yang namanya tadi disebut Public Service Obligation. Maka kunci berikutnya adalah tidak mungkin Anda bikin sembarangan. Saya masuk di sini kata kunci. Dalam studi saya sebelumnya, yang saya bilang tadi sejak 94, memang ada problem dari Jakarta Bandung. Apa problemnya? Jembatan Cisomang. Belum lama ketika hujan lebat kemarin, Purwakarta tanah bergerak. Jalan tol semuanya rusak. Cikampek itu. Itu akan terkena. Itu problem besar bagaimana kemudian kemungkinan besar terjadi cost of run. Tetapi tidak berarti kemudian sampai sedemikian besar cost of run-nya. Asimetrik kedua muncul. Ada masalah lagi di sini. Gitu loh. Dalam bicara tentang bagaimana memperbaiki perencanaan itu. Siapa yang tidak tahu bahwa yang namanya tanah bergerak di kawasan itu sedemikian rupa labilnya dengan posisi jembatan Cisomang demikian panjangnya. Maka memang terjadi pembengkakan. Tapi menarik di sini. Kenapa BPKP membenarkan cost of run itu? Saya sebut ini nama lembaga jembatan Cisomang yang WUSH ya, yang kemudian bukan hanya artinya ketika kita melewati dari Jakarta dari Cikampek ke sana Cipularang, pasti melewati pasti melewati tanah yang labil, pasti melewati jembatan Cisomang. Termasuk WUSH dan juga tol. Dua-duanya pasti. Pasti enggak. Disitulah yang saya bilang tadi bisa logis selalu terjadi cost of run. Pasti akan ada pembengkakan di situ. Pasti. Tetapi berikutnya, loh kalau gitu balik ke awal. Kenapa lo tidak pernah memperhitungkan dengan baik? Beda dengan Jepang. Gitu loh ngeliatnya. Dalam kajian yang saya buat, dalam kajian yang saya tulis. Jepang memang lebih mahal, tapi dia memperhitungkan lebih presisi. Begini, dunia mengakui bahwa yang namanya Shinkansen itu adalah adalah pengalaman Jepang terbaik dalam persoalan kereta api cepat. Dunia mengakui itu. Dengan kemampuan menahan gempa segala macamnya, itu diakui. Sementara di Cina ada biaya tambahan yang tidak terduga. Di situ problematiknya ke dalam kajian 7I itu adalah didoktrin sedemikian rupa sehingga nanti akhirnya Anda pasti benar. Saya memang pernah menikmati Beijing Shanghai, Shanghai Beijing. Saya pernah menikmati. Yang sama seperti yang dilakukan Jakarta Bandung itu. Poinnya apa? Adalah, Cina sudah bisa melakukan itu. Cina sudah bisa melakukan itu, tapi belum tentu seposisi, sepengalaman Jepang. Yang memang diakui dunia sebagai negara yang demikian punya pengalaman atas posisi kereta api cepat. Nah, bagaimana kemudian melakukan rekonstruksi? Muncul kajian saya. Di sini betul, dibutuhkan audit. Betul. Jadi yang disebut oleh Boni dan disebut oleh kawan kita satu, semuanya indikasi, kita audit. Termasuk korupsi? Iya. Ada indikasi korupsi? Tunggu dulu. Audit bukan hanya pada audit keuangan. Bukan cuma sekedar angka-angka. Bego kita kalau cuma audit angka-angka. Ulang. Bego loh kalau cuma audit angka-angka. Iya. Karena ada masalah. Masalahnya? Ke dalam kajian saya, dengan model seperti itu, maka sesungguhnya Anda telah mengalami kerentanan eksternal menghadapi Cina. Anda punya kerentanan eksternal, maka muncul tanggung jawab Cina. Cina sudah merespon, iya jangan hitung angka-angka aja dong. Lihat dong benefitnya pada masyarakat. Benefit apa? Masuk studi banding. Kita bandingkan sekarang. Ini menarik. Benefit apa dari WUSH pada masyarakat? Itu pertanyaan. Loh, iya. Anda nggak merasa bahwa ada benefit yang luar biasa? Untuk melihat benefitnya itu, kita lihat profit dulu. Kita lihat dulu nanti perbandingan pada indeks persaingan moda transportasi darat. Dan jawabannya adalah? Tunggu dulu. Jangan cepat-cepat. Kami catat beberapa. Saya bantu nanti sebentar, Bon. Gua kasih kesempatan lo panjang, kasih kesempatan gua. Nanti Abang lanjut. Oke. Gua dulu. Bantu dulu, tunggu dulu. Sebentar, gua belum selesai. Gua belum selesai. Oke ya. Sekarang bandingin WUSH sama Parahyangan. Apa kata Luhut? Kami cabut subsidi dari Parahyangan agar terjadi persaingan harga antara WUSH sama Parahyangan. Sekarang kita bandingin.
WUS sama travel. WUS 275 sampai dengan 300 ribu. Travel paling mahal 175 ribu. Itu pun sudah mewah. Sudah enjoy, duduk dengan tenang. Hah? Apa artinya? WUS sudah overpricing. Maka masuk dalam kajian yang menikmati WUS adalah hanya kalangan tertentu. Apa artinya? Yang dapat benefit hanya kalangan tertentu. Pada saat yang sama, rakyat dibebani karena menderita kerugian. Kenapa menderita kerugian? Karena tadi ditolak oleh tadi. Kenapa Purbaya menolak? Poinnya adalah rakyat banyak akan membayar kerugian WUS andai kata dipaksa melalui APBN. Yang dia bukan konsumen WUS sesungguhnya. Belum tentu dia mau konsumen, belum tentu. Karena nggak mampu. Nggak dan kemahalan. Lalu kalau Anda tanya tadi, para hayangan baru siapa? Gue tahu siapa. Tapi bukan soal itu. Soalnya adalah kita mesti mikir multiplier efek ganda dari seluruh itu bukan hanya pada segelintir orang. Dalam kajian public domain saya, public benefit dan profit, itu akan ketemu dengan sampai seberapa jauh sesungguhnya kita bisa menakar bahwa rakyat kebanyakan menikmati semua daripada cuma segelintir orang. Oke, jadi kesimpulan begini, ini barang WUS ini nggak bisa dinikmati masyarakat banyak, tapi utangnya harus ditanggung masyarakat banyak. Iya, itu logika sederhananya. Oke. Logika sederhananya, andai kata itu memang ditanggung oleh APBN. Walaupun sudah bukan andai kata lagi karena sudah disetujui oleh presiden. Jadi bukan andai kata lagi. Ya itu yang pertama. Yang kedua, di sini menaik perdebatan antara Purbaya dengan Rosan. Nah, Purbaya bilang, saya nggak akan bayar dari APBN. Rosan bilang, gue nggak minta bayar dari APBN. Gue juga belum minta, kata Rosan. Persoalan besarnya menjadi, artinya kan tidak akan diambil dari Danantara. Sekarang pertanyaan, Danantara dari mana? Dari APBN, dari negara. Kalau juga tidak diambil dari APBN, dia akan mengambil dari dividen BUMN. Ya. Artinya itu yang sebenarnya bisa hak masyarakat yang diambil dalam rangka menanggung kerugian tadi. Memang disebut sebagai aset yang dipisahkan, tapi pada hakikatnya adalah tetap aset negara. Oke. Gitu loh ngelihatnya. Kata sederhana sebenarnya Pak Purbaya. Jangan ngambil dari kantong APBN ku, silakan ngambil dari dividen. Dari dividen kan gitu, bukan. Jadi kalau kita ngambil dalam rangka tadi, oke, kita audit, ya, setuju saya audit. Auditnya investigasi, bukan audit sembarangan. Auditnya harus melibatkan yang namanya orang-orang yang terbebas dari kepentingan politik, tidak bisa diintervensi oleh Cina, tidak bisa diintervensi oleh Indonesia. Oke, bebas. Satu. Sebentar. Selebihnya kita audit kebijakan. No, kita ingin proporsional. Nggak, sebentar, saya mau tanya begini, kalau Anda bilang ini ada audit investigasi, audit kebijakan, artinya dalam benak Anda, dalam logika Anda menilai bahwa ini ada indikasi korupsi dong? Nah, kan saya ingin mengatakan saya bebas menyatakan, untuk menyatakan kepada publik. Sebentar. Makanya saya tanya. Kita ingin menyatakan bahwa ini, kalau tadi Ubed bilang ini soal good governance, ini dalam rangka memenuhi yang namanya fairness, responsibility, accountability, dan transparansi. Yang saya tanyakan itu kepada mesti Anda, dipenuhi. dari logika Anda, dari hipotesis Anda, dari indikasi yang Anda dapatkan, semua data ini ada indikasi korupsi. Sebenar. Kalau ada indikasi korupsi, maka saya balikin dalam tesis yang saya bikin ini, yang saya sudah serahkan kepada produser Anda. Asymmetric information dari perencanaan pertama, dari FS pertama sampai dengan FS kedua harus dijawab. Dan Anda mesti tahu, dalam definisi saya, dalam kajian saya tentang asymmetric information, pada hakikatnya asymmetric information itu adalah pengalihan aset publik ke segelintir orang, baik domestik maupun asing. Termasuk ini adalah, enggak, sebentar ini penting nih. Artinya ini kemudian pengalihan aset dari Indonesia kepada Cina. Bisa juga orang dalam negeri, bisa juga Cina, kan saya bilang dua, domestik dan Kalau asing. tadi yang Anda katakan yang diuntungkan mayoritas adalah Cina, masuk Pasti ke Cina, pasti ke Cina. Ini Kalau pengalihan mayoritasnya- aset dari Indonesia ke Cina. Betul, kejadian begitu. Gitu. Oke. Kalau dominannya Cina, tapi jangan lupa dalam negerinya juga ada. Ya berarti domestiknya Oke. juga ada. Gitu. Siapa contohnya? Contoh Segelintir dalam sederhana. negeri untung, negara Cina untung dari pengalihan aset ini. Iya. Dan Anda perlu tahu, disitulah muncul nama Rini Sumarno. Muncullah nama, ini udah busuk saya terimanya. Oke.
Nggak, Kita minta penjelasan kepada Luhut, apa pengertian busuknya, Oke. gitu loh. Nggak, kalau ini Kita tanya juga kemudian- sama Budi Karya Sumadi, kenapa dia jalankan, gitu loh. Bung Ihsan, kalau kita ini ada tanya sama katakan seperti timnya, itu, kenapa lo tanda tangani pembengkakan, gitu Iya. loh. Artinya ini menjual negara kepada asing dan segelintir kelompok orang. Nah, kalau Anda bilang itu menjual, saya bilang sama Anda, tesis tentang investasi asing dan pinjaman luar negeri pada hakikatnya adalah menggadaikan kedaulatan negara. Oke. Silakan, ayo pindah makan. Gua punya bukti seperangkat tentang pinjaman-pinjaman luar negeri. Bagaimana menggadaikan? Menggadaikan negara kepada asing dan sekelompok orang dalam negeri. Iya. Dan sekelompok orang dalam negeri Tidak itu hanya Wush, apa saja? Apa saja? Enggak, apa saja yang ada temukan, tidak hanya Wush. Saya temukan terakhir 2. Oke, sebutkan. ISEL. Apa itu? Indonesian Sustainability at Least Cost Electrification 1 and 2. Itu power. Anda membeli kebijakan, Anda membeli utang, Anda membiayai dengan utang PLTS, padahal PLTS itu teknologinya dari luar. Ayo. Surya. Ayo. Oke, PLTS Surya ya. Ayo. Surya. Iya. Iya. Fotovoltaik itu. Fotovoltaik. Ayo. Oke. Itu terjadi. Ayo, sudah terjadi. Anda beli kebijakan untuk PLTS. Anda kemudian melakukan yang namanya pinjaman untuk membiayai PLTS. Anda kemudian ngebangun teknologi dengan beli lagi keluar. Gimana? Oke, baik. Tapi ini versi Anda ya. Silakan Nggak nanti. versi, itu ada perjanjiannya, lihat aja buka. Kita oke, baik. Wush.